Sekarang kita cari ayat yang lain yang membuat gitu seseorang itu bisa dapat rezeki yang banyak tanpa usaha. Ada di dalam surat. Oh iya. Ada. Sekarang pertanyaan saya nih. Nggak pakai usaha. Nggak pakai usaha. Masya Allah, kok ada sih? Ada. Oh iya. Iya. Oh iya. Saya mau tanya dulu nih gitu. Akhirnya saya ketagihan. Setiap ngelihat tanah saya kedipin. Kedipin. Ting 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 ring. 1000 unit rumah. Berhasil saya bangun beberapa tahun tuh. Sampai saya bilang gini, wah keren banget ya. Berarti saya ada apa-apa tinggal kedip dong gitu. Ilmunya apa dong? Iya, kan bentar, tadi bentar. Iya, kan tadi ada Nah, magnet rezeki itu bicara tentang mazhabnya Imam Malik. Oh. Gitu. Wah, Ustadz kalau ngambilnya mazhabnya Imam Malik ini kena dapat tentangannya banyak ini. Karena zaman sekarang kan orang bilang ya lu gerak dong, usaha dong gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Tenda Tanya Airs dimanapun teman-teman berada, berjumpa lagi kali ini di konten Tenda Tanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kali ini teman-teman semuanya kita akan membicarakan tentang, teman-teman sudah lihat dari buku-bukunya yang ada di meja saya ini membicarakan tentang rezeki. Dan kali ini sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ini dia Ustadz Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau ini tadi kami bincang-bincang ya, beliau sudah menulis kurang lebih 13 buku. 13-13-nya tentang rezeki semua tuh Ustadz. Iya, ada yang tentang kekayaan, tentang rezeki, khairul razikin, kemudian dinar. Oh, pokoknya keuangan aja semuanya ya. Semuanya bicara keuangan dan self development. Kenapa Ustadz Nasrullah menasbihkan diri atau maksudnya memberikan diri untuk dakwahnya itu di bagian rezeki aja gitu? Ya pertama kan mesti ada spesialisasi gitu kan dari sisi dakwah gitu. Nah kemudian ya teman-teman yang lain udah mengkaji tentang keikhlasan, tauhid, tasawuf gitu kan. Nah yang rezeki kan belum banyak. Nah maka saya memfokuskan diri saya dakwahnya dakwah rezeki. Begitulah kira-kira. Apa momen yang membuat kayak saya dakwah di rezeki deh gitu? Iya, ya momennya karena saya dididik sama orang tua saya. Orang tua saya ini bapak, ibu gitu, ustadz, ustazah. Tapi bapak itu orang Bugis yang entrepreneur gitu. Nah jadi saya punya banyak referensi-referensi tentang rezeki, kemudian tentang bisnis gitu, tentang dunia properti. Kemudian saya juga bisnis di bidang properti. Kemudian alhamdulillah adalah kesuksesannya gitu. Kemudian akhirnya kayaknya cocok nih kalau saya mau spesialisasi diri saya di dakwah rezeki begitu. Ya, jadi saya juga walk the talk gitu. Jadi saya berdiri di atas apa yang saya kerjakan gitu. Karena memang berkecimpungnya di situ. Betul. Apa yang membedakan atau yang mungkin susah di dalam dakwah di spesialisasinya rezeki gitu? Dibanding yang lain yang kayak mungkin tauhid, mungkin yang ilmu hadis atau apa gitu-gitu. Iya, pertama kalau tantangannya itu orang pasti nanya dong gitu kan. Emang kamu punya rezeki berapa banyak kan kira-kira gitu. Jadi orang pengen tahu gitu ya, kita pantas nggak gitu untuk bicara tentang rezeki, itu satu. Tapi kayaknya cuma itu sih tantangannya, yang lain banyak senangnya gitu. Ya karena pertama di dakwah rezeki ini kita akhirnya nggak banyak konflik gitu, semua mau dengar gitu tentang rezeki, mau DNU, mau Muhammadiyah gitu. Oke. Mazhabnya apa? Mazhab gitu, apapun apa. Kayaknya konsep rezeki sama deh kayaknya ya. Betul, iya. Kayaknya sih Iya sih, saya nggak pernah dengar ada perbedaan sih. Iya, nggak ada perbedaan mazhab tentang rezeki. Walaupun ada sebenarnya. Oh ada sebenarnya. Ada perbedaan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang rezeki. Oh yang harus satu yang harus dicari, yang satu yang nunggu aja. Tapi nggak apa-apa diceritain aja. Betul. Jadi waktu itu Imam Syafi'i ini dengan Imam Syafi'i itu kan murid daripada Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i ini mereka berdiskusi tentang satu hadis. Jadilah kalian seperti burung keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Satu hadis tapi berbeda penafsiran. Kata Imam Syafi'i,
Kalau dia nggak keluar dari sarangnya, dia nggak dapat rezeki. Kata Imam Malik, dia nggak keluar pun sebenarnya rezeki itu udah dijamin untuk dia. Jadi rezeki itu duduk diam, rezekinya ada datang sendiri. Nah Imam Syafi'i ini masih belum terima gitu ya, ingin membuktikan kalimatnya. Waktu itu dia ngelihat ada orang yang lagi panen anggur, kemudian dia membantu panen itu dan benar dia dapat upah gitu, beberapa tangkai anggur. Dibawalah anggur-anggur ini kepada gurunya Imam Malik. Ya Imam, kita makan sama-sama gitu ya. Nah kata Imam Syafi'i, ini yang kita diskusikan beberapa hari yang lalu guru gitu kan. Ya rezeki itu kita mesti keluar ya, bantu orang dan akhirnya kita dapat rezekinya. Ini buktinya gitu. Kata Imam Malik sambil makan anggur itu ya, saya ini berapa hari mikir gitu ya, ini kok udara panas sekali. Seandainya ada orang yang bawakan anggur sama saya, ternyata kamu yang bawakan anggur gitu. Saya diam-diam doang. Diam-diam doang, anggur datang. Anggurnya juga datang. Iya. Nah magnet rezeki itu bicara tentang mazhabnya Imam Malik. Oh. Gitu. Wah, Ustadz kalau ngambilnya mazhabnya Imam Malik ini kena dapat tentangannya banyak ini. Karena zaman sekarang kan orang bilang ya lu gerak dong, usaha dong gitu. Nah makanya saya magnet rezeki. Jadi magnet rezeki itu ilmu Allah. Saya bisa menjawab gitu. Kalau seandainya kan kadang-kadang gitu ya, ketika saya bilang magnet rezeki, itu halu doang tuh gitu kan. Ya namanya mau dapat rezeki ya keluar rumah dong, kerja gitu ya. Itu Imam Syafi'i itu gitu. Iya, tapi Ustadz ini khusus di magnet rezeki ambil mazhabnya Imam Malik ini. Wah, ini menarik. Menarik kan? Nah, coba sekarang magnet rezeki berarti gimana itu ininya? Implementasinya. Maksudnya kita ibadah-ibadah aja, diam-diam aja apa gimana? Ya. Pertama kita ngambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dulu. Ya kan? Jadi dari peristiwa perbedaan dua ulama ini, kemudian kita coba cari dalilnya dong. Nah, ternyata ada dalam surat Ali Imran ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, itu selalu ada makanan di sampingnya. Betul. Iya, pernah dengar kan? Betul ya. Nah, selalu ada makanan di sampingnya. Dan itu kata-katanya tuh kalau dalam Al-Qur'an tuh kullama tuh setiap kali. Gitu, nggak pernah absen sekalipun. Gitu ya. Padahal dia nggak kerja, nggak belanja, nggak masak gitu. Nggak pesan GoFood. Kan dulu nggak ada. Iya, nggak ada juga sih. Iya, GoFood nggak ada zaman itu. Zaman itu nggak ada. Maxim ada kayaknya. Nggak juga. Nggak juga. Ya. Nah, terus Zakaria heran dan bertanya. Nah, heran dan bertanya inilah awal mula ilmu. Ya Maryam, anna laki hadza, ini dapat dari mana? Kalau seandainya Zakaria, dia dapat makanan, gue udah tahu juga ilmunya gitu. Berarti itu nggak disampaikan ke kita. Iya, berarti kita nggak dapat ilmunya tuh. Tapi ini Zakaria ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, difirmankan di dalam firman-Nya. Zakaria nanya sama Maryam, ya Maryam, anna laki hadza, ini dapat dari mana? Maryam juga menjawab. Kalau seandainya Maryam bilang nggak tahu, paman datang sendiri. Selesai sudah. Nggak ada kelas mana rezeki. Kita nggak dapat ilmunya. Nggak dapat ilmunya. Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini datangnya dari Allah, paman. Kalau Allah mau kasih rezeki, datangnya tanpa logika. Bighairi hisab. Kan selama ini kalau yang tadi mazhab Imam Syafi'i itu pakainya bihisab. Bihisab ini ngitung-ngitung. Iya, kita keluar kerja. Iya, keluar kerja dan ngitung. Misalnya nih, kita ngelihat ada pameran mobil. Ini harga berapa? 200 juta. Langsung ngitung di sini kepala. Ini namanya hisab. Iya. Hisab, menghitung. Berapa 200 juta? Oh, gitu ya. Nyicilnya berapa, DP-nya berapa. Itu langsung ada kepala tuh langsung hisab. Nah, kalau bigoir hisab gimana? Ini berapa mobilnya? 200 juta. Murah banget gitu. Gitu kan, pindah ke rumah. Itu bigoir hisab. Iya, cuma kalau gitu kita digias ya. Tiba-tiba datang, ini berapa nih? 5 miliar. Murah banget. Langsung ambil lagi kayak orang gila sih sebenarnya. Kayak kita dilempar di sama orang. Tapi terus. Iya, jadi itu di dalam Al-Qur'an begitu. Sekarang pertanyaannya, untuk apa ayat itu ditulis? Kenapa enggak? Tentu untuk jadi pelajaran. Bukan hanya jadi pelajaran, tapi dipraktekkan. Iya. Sama kita kan gitu. Saya nulis buku, tujuan saya apa?
Orang bikin resep masakan, tujuan orang apa? Supaya orang yang membaca resep masakan itu gitu bisa mengulangnya. Iya, bisa membuat masakan Bisa itu. membuat masakan yang persis sama. Nah, begitu juga Allah menuliskan itu di dalam Al-Qur'an gitu. Dalam firman-Nya tujuannya supaya kita bisa praktek yang sama. Nah, uniknya adalah setelah itu Zakaria belajar sama Maryam. Ya Maryam, tolong ajari aku juga mau dapat keajaiban. Gitu, karena beliau ini nggak punya anak, ya kan? Nggak punya anak, sudah tua, istrinya mandul. Terus kemudian ngelihat ada satu peluang, gitu. Ya Maryam, tolong ajari aku. Diajarkanlah prinsip-prinsipnya. Berarti kan ada ilmunya. Setelah itu, gitu kan? Di ayat yang 38-nya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Setelah belajar sama Maryam, Zakaria mempraktekkan ilmunya, ilmu Maryam. Gitu. Ini kan unik ya. Yang Nabi Zakaria ya, tapi yang ajaib itu Maryam. Tapi disinilah hikmahnya bahwa kita tuh harus merunduk gitu. Siapapun yang bawa ilmu. Nah, Maryam bawa ilmu ya, Nabi aja harus merunduk kepada yang bawa ilmu. Nah, akhirnya di ayat berikutnya, yubasyiruka biyahya. Aku kasih kabar gembira anak namanya Yahya. Lahir anak namanya Yahya. Artinya ilmu yang diberikan sama Bunda Maryam, betul, dipraktekkan sama Nabi Zakaria, betul. Akhirnya doanya dikabulkan lah. Hadirlah anak untuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Yang sebelumnya Zakaria udah berusaha meminta sama Allah tapi nggak dikasih. Bertahun-tahun pakai ilmunya Maryam dikasih. Berarti kan ada ilmunya. Nah, ilmunya ada nggak di situ? Dijelaskan di surat di Maryam situ ini. Kan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Mihrab rezeki. Saya ganti jadi magnet rezeki. Dulu saya pengen bikin buku tuh judulnya Mihrab Rezeki. Tapi waktu itu ya Mas Ipo ngajak saya untuk bikin buku ini. 7 keajaiban rezeki kalau Mas Ipo. 7 keajaiban rezeki. Dia telepon saya, Pak Nas, kita bikin buku yuk. Judulnya apa? Magnet rezeki. Waduh, saya bilang udah pakai itu aja judulnya. Jadi mihrab jadi magnet. Magnet rezeki. Nah, jadi prinsipnya ilmunya ada, berarti kita bisa gali. Gitu, bisa gali di dalam Al-Qur'an ada ilmunya. Itu. Nah, ilmunya ini di surat yang sama, di surat Maryam ini atau di bagian ayat-ayat yang berbeda-beda. Oh, berbeda-beda. Ya, jadi yang jelas adalah banyak sekali kisah-kisah keajaiban di dalam Al-Qur'an. Gitu kan, kisah-kisah keajaiban itu tujuannya supaya kita bisa sama seperti dia. Seperti apa yang dituliskan di dalam Al-Qur'an itu. Nah, cuma kan gini, kita mikir, saya kan bukan ulama, saya bukan nabi. Kalau nabi keajaibannya namanya mukjizat. Kalau ulama keajaibannya namanya karomah. Nah, kalau orang biasa itu namanya maunah. Oh, saya baru tahu nih namanya nih, maunah. Maunah. Cuma kalau saya bilang ilmunya ini maunah nanti diledekin. Lu maunah gitu. Jadi ini ilmunya jadi magnet rezeki. Jadi tadi Zakaria mukjizat. Maryam karomah. Nah, orang biasa kayak kita nih maunah. Nah, ilmu maunah ini kita ambil dari ayat yang lain. Ada nggak di dalam Al-Qur'an? Bukan ulama, bukan nabi, tapi dapat keajaiban juga. Ada dalam surat An-Naml 27 ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada murid-muridnya. Kalian kan udah belajar sama aku ilmu magnet rezeki, kira-kira gitu kan? Sekarang buktikan, praktekkan ilmu magnet rezeki ini. Apa yang harus kami praktekkan? Pindahkan istana Ratu Balkis. Gitu. Kemudian jin ifrit bilang, qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik. Aku bisa pindahkan itu sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Lebih kurang lah 2-3 jam. 2400 km dari Yaman ke Palestina. Begitu. Pindah. Tapi sebelum itu dipraktekkan, apa kata Nabi Sulaiman? Ditender dulu sama Nabi Sulaiman. Ada nggak yang bisa lebih cepat gitu? Ada nggak bisa lebih cepat? Berkatalah seorang, qala alladzi indahu ilmu minal kitab. Berkatalah seorang yang nggak disebut namanya di situ. Nggak disebut. Tapi dia punya ilmu dari Alkitab. Ada lagi berarti. Berarti ada ilmunya, ada kitabnya, ada muridnya, ada gurunya. Gitu. Apa kata orang ini? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa pindahkan istana itu sebelum matamu berkedip. Sebelum mata berkedip.
Ini kan sekedip mata aja udah hebat. Ini Dia belum jin matang juga berkedip. kali. Bukan, ini Bukan. manusia. Karena Manusia ya? jin itu nggak bisa belajar. Jin itu kayak burung, dikasih apa namanya, insting, naluri gitu. Tapi kalau yang bisa belajar tuh cuma satu makhluk gitu, namanya manusia. Nah di sini kan qala allazi indahu ilmu minal kitab. Ilmu dari kitab berarti ini manusia. Dan kaum mufassirin mengatakan di dalam Al-Quran kalau tidak disebut namanya berarti berlaku bagi siapa sahaja. Iya betul. Berlaku bagi semua orang. Berarti ilmu ini bisa dipelajari. Kita bisa pindah Istana Bogor nih. Itu dia. Jangan Istana Bogor dulu deh. Mobil aja dari showroom pindah ke rumah tanpa beli, tanpa nyicil, tanpa kredit. Nyuri dong itu lah. Tanpa melanggar hukum. Iya. Nah waktu itu saya tuh kan baca Quran tuh ya. Berhenti di ayat itu. Tuh, ya Allah, ini ayatnya bagus banget gitu kan. Saya mau dong seperti ini. Saya letakkan ini, gitu. Saya letakkan nih Al-Quran. Di depan saya ada laptop, ada Google Map, gitu. Di belakang rumah kontrakan saya ada tanah 2 hektar. Saya bilang gini, ya Allah mau dong tanah ini, gitu. Saya kedipin, ting, gitu. Pas dibuka nggak terjadi apa-apa. Iya emang nggak terjadi sih Ustadz. Kalau sampai terjadi sih aneh sih. Terus beberapa hari kemudian datang Pak Lurah. Pak Nas mau beli tanah nggak? Di mana Pak? Di situ. Oh itu yang saya lihat di Google Map. Saya kan nggak ngomong sama dia. Iya. Tapi Pak Lurah tahu. Nah ini sistem kerjanya begitu tuh. Pak Lurah tahu yang punya tanah. Tahu saya. Yuk kita ke sana. Datanglah saya, Pak Haji tanahnya mau dijual. Iya emang, cuma gue kagak tahu sertifikatnya di mana. Loh kok gitu Pak Haji? Iya 1 lemari sertifikat semua. Gue kagak paham yang lo maksud yang mana. Waduh tuan tanah. Waktu itu umur saya 28 tahun. Masih awam dalam berbisnis, baru belajar. Itu lu datang deh minggu depan, gue siapin sertifikatnya. Minggu depan saya datang lagi. Sudah disiapkan 18 sertifikat di atas meja. Dia bilang gini, lu bawa deh semua. Bawa Pak Haji. Bayarnya gimana? Emang lu punya duit? Gitu. Terus saya gemeteran tuh, emang lu punya duit gitu. Duh, jawabnya apa ya gitu. Akhirnya saya terpaksa ngomong, nggak punya Pak Haji. Dia bilang gini, emang gue tahu roman muka lu. Lu muka kagak punya duit, tapi gue seneng nih anak muda kayak gini. Gitu. Gue pengen tahu lu bisa bikin apa tanah gue. Sama tanah gue, lu bawa semua. Gitu. Tanpa uang 1 sen pun. Jadi perumahan di Beji. Di sini Beji sini dekat. Akhirnya saya ketagihan. Setiap ngelihat tanah saya kedipin. Ting 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 ring. 1000 unit rumah. Berhasil saya bangun beberapa tahun tuh. Sampai saya bilang gini, wah keren banget ya. Berarti saya ada apa-apa tinggal kedip dong gitu. Ilmunya apa dong? Ya, kan tadi itu tadi ada insan, itu maksudnya manusia. Belajar dari kitab. Artinya tidak melakukan apa-apa sama sekali dong. Mazhab Imam Maliki itu tetap harus ada dikerjakan. Iya, nah nanti saya kasih tahu bentar. Ya, okay. Ya. Nah jadi setelah itu saya coba buat umroh, gitu. Bisa nggak ya saya pergi umroh tanpa bayar, gitu. Tapi bolak-balik. Per hari ini saya 42 kali pergi umroh. Wow. Saya bukan ustadz, saya ini jurusan kimia dari UI, gitu. Tapi kalau kita udah tahu ilmu ini, gitu, ya apa yang kita mau ting aja gitu. Ya akhirnya keliling dunia, gitu, bikin bisnis dinar, film yang barusan kita bikin itu film itu Pak Hajar Ruslomi datang ke rumah. Berapa duitnya gitu, saya bilang kan untuk bikin film. Sekian lah gitu. Oh duitnya dari mana? Ya dari Pak Nas semua gitu. Nah orang magnet rezeki pantang ngomong, saya nggak ada duit gitu. Langsung dikabulin sama Allah gitu. Oh dari Pak Nas semua, oh berarti saya mau dikasih duit gitu prinsipnya. Akhirnya jadi tuh gitu. Film sekarang di Netflix gitu. Ya udah 13 hari gitu kan. Itu selalu jadi masih ada di top 10 gitu. Iya. Filmnya itu teman-teman judulnya Keajaiban Air Mata Wanita. Ya. Itu. Siap. Oke, terus? Nah, sekarang gimana caranya kan gitu? Ya. Berarti kan kita polanya nih. Berarti ada mazhab Imam Malik. Dalilnya Al-Quran ada tadi. Ya. Nabi ada bisa. Ulama seperti Maryam bisa. Orang biasa juga bisa. Berarti yang nonton film ini, yang nonton podcast ini bisa juga. Insya Allah, gitu. Amin. Insya Allah. Oke. Ini bukan ilmu insya Allah sebenarnya, ini ilmu pasti.
Kayak air dididihkan itu 100 derajat Celcius. Ya pasti mendidih. Pasti mendidih, bukan insya Allah mendidih. Karena kalau insya Allah itu kita lagi janji sama orang. Insya Allah saya datang jam 9. Nah itu insya Allah tuh. Tapi kalau air, kalau kamu melakukan ilmu ini pasti ajaib. Tapi begini ya, omongan orang entrepreneur begini-begini nih. Ngomongnya pasti, yakin gitu. Saya agak takut juga. Insya Allah. Kalau saya karena imannya belum sepanas, insya Allah deh. Mungkin bukan insya Allah, tapi biiznillah. Biiznillah ya, dengan gitu. izin Allah. Dengan izin Allah. Ya. Jadi biiznillah. Nah sekarang kita cari ayat yang lain yang membuat gitu seseorang itu bisa dapat rezeki yang banyak tanpa usaha. Ada di dalam surat. Oh iya. Ada. Sekarang pertanyaan saya nih. Nggak pakai usaha. Nggak pakai usaha. Masya Allah, kok ada sih? Ada. Oh iya. Iya. Oh iya. Saya mau tanya dulu nih, gitu. Bang Abdur mau duit banyak nggak? Ya mau sih. Di dalam Al-Quran ada nggak ayat yang bunyinya begini? Sungguh aku akan kasih kepadamu duit yang banyak. Ada nggak kira-kira nih? Sepengetahuan kayaknya nggak ada. Nggak ada gitu kan? Kayaknya nggak ada. Jadi selama ini juga gitu kan? Saya tanya ke banyak majelis taklim, banyak pesantren, ada nggak tahu gitu kan ayat bunyinya aku akan kasih kepada kamu duit yang banyak. Selama ini kan kita agama nggak ngomongin duit. Agama itu ngomongin ketenangan batin, kebahagiaan di harmonis gitu kan, terus kemudian kebahagiaan di akhirat gitu kan. Emang ada dalam Al-Quran Allah janjiin duit yang banyak? Ada. Oh ada ya? Ada dalam surat Nuh ayat 10-14. Oke. Itu surat Nuh ayat 10-14. Ya, juz 29 nih. Juz 29. Iya. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala ya, itu berfirman wa yumdidkum bi amwalin. Aku akan kasih kepadamu duit yang banyak. Wa banin, dan anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan aku berikan kepada kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan sungai-sungai yang menghidupi kebun itu. Jadi Allah tuh janjiin uang yang banyak, bukan hanya uang, tapi anak-anak, bukan hanya anak biologis, anak perusahaan, anak cabang, subscriber, follower. Nah, itu anak-anak tuh banin. Nah pertanyaannya kan, kalau orang barat mau dapat rezeki yang banyak, duit yang banyak, gimana caranya? Kan kerja. Iya, kerja. Mau lebih banyak lagi kerjanya lebih keras. Mau lebih banyak lagi kerjanya lebih cerdas. Mau lebih banyak lagi kerjanya menindas gitu. Iya, nah, itu kan kapitalisme. Betul. Menindas. Baru dapat duit yang banyak. Iya. Nah, di situ Allah kasih tahu caranya. Yang tadi itu ayat 12. Ayat atasnya dikasih tahu caranya. Ayatnya yang ke-10. Fakultu astaghfiru rabbakum. Kalau mau duit yang banyak, beginilah caranya. Yaitu minta ampun sama Allah. Istighfar yang banyak. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Akan diturunkan hujan yang lebat kepada kamu berupa duit yang banyak. Nah, di situ nggak ada kerja. Nggak ada di situ bertaubatlah lalu bekerja keraslah, nggak ada. Iya, istighfar aja ya. Istighfar aja. Minta ampunlah kalian kepada Allah, nanti kalau Allah sudah ampuni, Allah kasih rezeki yang banyak. Nah, berarti gitu. Kita cukup gitu, minta ampun sama Allah. Itu. Nah, kata guru saya, akhirnya saya dapat penjelasan dari guru saya. Ya. Kata guru saya, kalau mau duit yang banyak gitu, jangan buat dosa satupun. Kalau kamu udah nggak punya dosa satupun, nggak ada beda di sorga sama di dunia. Di sorga kan bedanya apa sama dunia? Di sorga nggak ada dosa. Itu aja bedanya. Jadi kalau kita hidup berusaha untuk tidak ada dosa satupun, iya. Ya kayak di surga udah ya. Itu dia. Apa yang dijentik jari datang. Gitu. Itu jawabannya sudah. Makanya mihrab yang disebut oleh Maryam, mihrab. Kemudian duduk di mihrabnya, sampingnya ada rezeki. Zakaria yang kemudian akhirnya dia punya anak gitu. Terus kemudian muridnya Nabi Sulaiman yang pindahkan gitu. Istana Ratu Balkis. Semuanya itu karena mereka sudah tidak punya dosa lagi. Maka dia bisa terjadi. Nah sekarang pertanyaannya kan gini. Ayat-ayat yang tadi itu terjadinya di sorga apa di dunia? Di dunia. Dunia. Berarti gitu. Petunjuk yang tadi itu untuk
mendapatkan keajaiban di dunia. Oh, menarik. Oh iya Pak, saya dosa banyak. Nah, itu nggak perlu malaikat yang catat, saya sendiri juga sadar sih banyak sih. Masya Allah Akbar. Tapi begini Ustadz, di surat Maryam itu kalau kita terus ngebaca terus, itu ada momen di mana Bunda Maryam kemudian udah hamil. Ya. Kemudian kelaparan, setengah mati, masih susah lah. Namanya wanita kalau hamil itu pasti lemah lah. Nah itu makanan nggak tiba-tiba datang, disuruh goyang dulu pohon kurmanya. Maksudnya dulu waktu beliau masih muda ya, tidak mengandung, sehat-sehat saja, itu kan Jibril datang langsung ngasih. Kenapa di saat beliau lagi hamil, lagi lemah, kenapa nggak kurma langsung didatengin aja? Kenapa masih disuruh goyangin pohon kurmanya? Biar artinya kan mazhab Imam Syafi'i masuk di situ. Harus bikin usaha dulu tuh. Betul. Makanya kalau kata ulama itu dua-dua pendapat ini betul. Imam Syafi'i betul, Imam Malik betul. Jadi dua-duanya saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi kita nggak bisa juga karena kita masih tinggal di dunia kan. Masih tinggal di dunia, maka masih ada ikhtiar. Gitu. Tapi ada gitu kan kekuatan yang melebihi ikhtiar itu. Gitu. Karena sebenarnya nggak ada hubungannya antara ikhtiar dengan hasil. Iya sih. Kalau kita melihat dari kacamata langit ya emang nggak ada sebenarnya. Betul. Iya. Bahkan kadang ada tuh yang biasa postingan foto di sosmed yang kayak gunung es, usaha kita, terus di bawahnya tuh doa ibu. Iya betul. Lebih banyak doa ibu daripada ikhtiar kita sebenarnya gitu. Bener. Iya betul. Iya. Nah lanjut. Iya. Nah jadi kalau di magnet rezeki ini akhirnya kita jelaskan gitu. Yang dimaksud nggak ada dosa ini apa saja, gitu. Termasuk gitu kan dosa kita dalam mencari uang, dosa kita dalam mencari rezeki. Gitu. Itu juga dosa karena kita nggak tahu ilmunya gitu. Jadi akhirnya saya masukin kan kita ya tadi itu kita sebutnya namanya judul perisai rezeki. Itu jurus perisai rezeki. Jadi saya setelah itu saya kembangkan. Perisai rezeki ini perisai rezeki yang dosa. Hindarkan diri kita dari dosa-dosa yang intinya yang kita sadar lah. Betul. Ya. Nah setelah itu saya kembangkan jadi 101 jurus. Gitu. Oh, abis perisai dosa, perisai rezeki, ada garis jurus. Kebenaran, ada garpu tala, ada terumbu karang, spiritual meter, bahagia tanpa syarat. Gitu. Ini 101 jurus. 101 jurus. Untuk kita menjadi magnet rezeki. Kita duduk doang, rezeki datang. Iya. Nah dari 101 itu saya persingkat jadi 10 jurus. Nah salah satunya jurus terumbu karang. Oke. Jurus terumbu karang tuh gini. Banyak orang yang nggak tahu rezekinya di mana. Kalau ditanya nih pertanyaan sederhana nih, di mana Allah titip rezeki untuk manusia? Iya sih, wallahu alam sih. Iya. Tahu sih saya. Pertanyaannya kan sederhana, di mana sih gitu? Kan kita mau cari rezeki nih, mau cari duit, di mana rezekinya gitu? Di mana gitu? Saya tanya sama banyak orang, jawabannya beda-beda. Ada yang di mana-mana, ada yang wallahu alam, ada yang di kantor, di sawah, di ladang, ada yang jawabnya di dompet suami gitu. Iya. Luar biasa itu jawabannya, bagus juga. Tapi suami sekarang udah pakai kris semuanya, di dompetnya kosong. Betul juga sekarang kosong. Kenapa kok jawabannya beda-beda? Gitu. Karena kita nggak pernah belajar tentang ilmu ini. Ilmu untuk dapatkan rezeki, seperti penambang emas gitu. Datang nih penambang emas, kamu mau nambang emas di mana? Ya di mana-mana gitu. Itu kan penambang yang tidak cerdas. Nggak bisa. Nggak semua tempat ada emas. Jadi kalau penambang yang cerdas itu gimana? Mau nambang di mana? Di titik itu ke bawah sekian meter udah ada emasnya. Itu baru penambang cerdas. Nah kita ini adalah pencari rezeki. Maka kita harus cerdas gitu. Ada nggak di dalam Al-Quran? Ada petunjuknya. Gitu. Allah kasih tuh, cuma kita nggak pernah belajar. Oh iya? Iya ada gitu. Nah, jadi kelihatan saya ngajinya. Ya karena saya pernah baca. Ya. Karena saya spesialisasi rezeki. Jadi karena semua kaitannya dengan rezeki saya bahas gitu. Oke. Nah, jadi gini. Kalau jerapah ditanya, "Hai jerapah, di mana Allah titip rezeki untuk kamu?" Pasti spesifik dia jawab. Tuh di pucuk pohon.
Iya, karena dia tinggi. Iya, tinggi. Dia nggak Leher jawab yang panjang. lain-lain. Dan itu udah instingnya dia, ditanam sama Allah. Chipnya udah ditanam gitu. Ditanya kepada monyet, hai monyet, di mana Allah titip rezeki? Di pohon pisang. Kepada ikan, hai ikan, di mana Allah titip rezeki untuk kamu? Di terumbu karang. Gitu. Jadi udah langsung spesifik. Cuma manusia dikasih sama Allah itu kemampuan untuk mencoba menelaah ayat-ayat suci gitu. Jadi nggak langsung kasih chipnya gitu. Ada dalam ayat suci gitu. Nah, rezeki Allah buat manusia dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Bukan karena jam kerja, bukan karena ijazah. Mau dia palsu mau asli, ya tetap aja rezeki mah ada gitu. Ya. Artinya kemuliaan dan kebahagiaan orang lain Karena kita. Karena kita. Kalau saya bikin senyum Abang Abdur, karena saya, maka saya dapat rezeki. Dan yang saya kerjain cuma itu aja cukup. Allah yang jamin rezekinya. Banyak orang-orang yang nonton podcast ini terus kemudian mereka happy karena saya, udah cukup. Iya, oh iya. Boy, jadi manusia yang bermanfaat, dalam kata lain itu yang maksudnya sebaik-baiknya manusia jadilah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Maksudnya ya memberikan orang senyum, bahagia. Jadi kerjaan kita sekarang ini akhirnya, kalau sekarang saya udah nggak pernah kerja lagi, karena di dalam ayat Al-Quran tadi kan nggak boleh kerja, cukup minta ampun. Iya. Nah cuma terus apa yang saya lakukan? Muliakan dan bahagiakan orang lain. Maka kombinasi ini perisai rezeki dengan terumbu karang. Banyaklah bertaubat, gitu. Sholat taubat tiap hari, gitu. Ada satu dosa, satu sholat taubat, gitu. Setelah itu muliakan, bahagiakan orang, udah cukup, udah. Ini baru 2 sih, 99 lagi. 99 jurus lagi. Karena ada 101 jurus. 101 jurus. Baru 2 nih, teman-teman. Nah, jadi sekarang ini bangun pagi, kita udah nggak usah mikir gitu. Saya mau cari rezeki di mana gitu. Bangun pagi besok gitu, kita nggak usah mikir, aduh saya ada utang yang harus saya bayar gitu. Tapi siapa yang bisa saya muliakan dan bahagiakan hari ini? Ada dalam Al-Quran. Iya. Itu kita mengganti kalimat di kepala gitu aja beda itu rasanya. Udah, keluar rumah beda rasanya. Bener. Kayak kerja lagi. Dengan siapa orangnya hari ini akan saya buat tersenyum. Itu beda sih. Betul. Rasanya. Berarti harusnya kalau dengan konsep terumbu karang ini ya harusnya komedian-komedian tuh harusnya bisa dapat rezeki banyak kan. Cuman kita lebih banyak stres. Karena kan lucu ya. Komika tapi stres lucu ya. Iya, karena kita memikirkan bagaimana membuat orang tertawa. Iya, betul. Jadi nulis terus, mikir terus gitu, akhirnya stres. Harusnya dengan pola pikir ini, harusnya ini menjadi hal yang menyenangkan. Jadinya akhirnya ngelawaknya natural. Iya, menyenangkan. Betul. Gitu. Jadi selama ini kan kita mikir bahwa rezeki itu ada di kantor. Pas seorang suami, pas bangun pagi, siapa yang bisa saya muliakan dan bahagiakan hari ini? Adanya istri, ya udah langsung bahagiakan aja dia. Mama kamu cantik sekali, senyum dia. Langsung dapat rezeki. Yes, aku dapat rezeki. Ada nggak mindset ini sebelumnya? Datang ke kantor, ketemu satpam. Pak satpam gimana kabar? Kucing udah sembuh. Satu kantor nggak ada yang nanya kucing, nanya kabar ini sampai kucing-kucing ditanyain. Gitu. Kenapa orang ini nanya ke satpam? Karena di situ di senyumnya satpam ada rezeki buat saya. Ketemu bos, apa yang bisa saya muliakan dan membahagiakan kau hari ini bos? Gitu. Udah nggak penting lagi, gitu gaji. Yang penting kamu senyum karena saya. Udah selesai. Akhirnya itu yang kita lakukan dan sebaliknya rezeki Allah ditutup karena sakit hatinya orang lain karena kita. Jadi kalau ada orang sakit hati karena kita, nah ini termasuk lawakan orang sakit hati. Betul. Gitu. Itu ketutup tuh. Ketutup rezeki. Oh, berarti emang kita impas. Stand up komedian tuh impas. Impas. Di satu sisi bikin orang ketawa kebuka. Iya. Ada yang tersinggung ketutup. Ya udah gini aja. Apa sih bahasa itu ngerosting gitu ya? Iya. Tapi ya kadang ya begini. Itu salah satu seni sih. Iya, tapi komedi emang butuh objek. Makanya kalau saya sudah menjelaskan ini, saya sering ke teman-teman juga. Jadi kalau saya itu karena komedi butuh objek, maka saya pilih objek-objek yang jahat. Jadi kalaupun dia tersinggung nggak apa-apa deh, toh dia jahat juga kok. Gitu kan. Jadi kalau saya gitu, dia membuat aturan yang bikin kita susah, bikin apa ya nggak apa-apalah dia kita itu. Nanti Abang Abdur nonton film saya.
Di situ kita pakai konsultan komika juga. Gitu. Jadi ketahuannya pecah-pecah tuh. Iya, Gitu. insya Allah saya nonton. Iya. Tapi itu teman-teman, itu tadi kan 101 jurus yang Pak Nas sudah rangkum untuk kita. Tadi baru 2, nanti teman-teman itu di buku yang ini apa yang ini? Yang ini kita bagi 3, positive thinking, positive feeling, positive motivation. Jadi intinya sih tubuh kita ini energi, maka jangan ada energi nggak positif. Gitu. Nah ini penjelasannya dia 4 bab. Nah 3 bab untuk positive thinking, jadi dosa-dosa pikiran, dosa-dosa perasaan, sama dosa motivasi. Nah dibersihkan semuanya. Ini gambaran keseluruhan. Nah ini detailnya, ini ada 40 kajian ilmu magnet rezeki. Gitu. Jadi 2 buku ini digabung pun belum 101 ini? Belum, kan masih 13 tadi. Masih ada buku Merangkai Luka Jadi Cahaya. Jadi ada 13 buku teman-teman. Itu totalnya ada 101. Tapi kalau teman-teman mau mulai, ya mulai aja dulu dari inilah. Ini alhamdulillah buku ini mega bestseller. Mulai dari Rahasia Magnet Rezeki. Tapi teman-teman nonton yang 2 ini aja teman-teman. Kayaknya saya pulang dari sini saya pengen praktekkan 2 itu sih. Praktekkan 2 yang tadi kita bicarakan aja, insya Allah kita sudah berubah lah hidup kita. Rezeki ntar aja dulu, yang penting kita berubah aja dulu. Maksudnya berusaha menghindari dosa, rajin sholat tobat, kemudian rajin untuk membahagiakan dan membuat orang lain tersenyum karena kita gitu. Luar biasa sih. Yang ingin saya tanyakan Pak Nas, orang nih biasa bilang begini, orang tuh bisa ngomong gitu karena udah kaya. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Nas, Pak Nas mempraktekkan ini itu dari zaman yang masih nggak punya uang atau udah punya uang baru ternyata begini nih cara rezeki. Dari yang nggak punya duit, saya pernah, ya mohon maaf ini aib tapi mudah-mudahan jadi pelajaran, saya pernah hampir bunuh diri. Saya minus 21 miliar, ada bisnis saya nggak berhasil, sampai kemudian akhirnya saya minus 21 miliar. Awalnya nggak sampai 21 segitu. miliar, ya banyak ini. Iya banyak lah, kalau jadiin cendol mah banyak. Banyak sekali itu. Iya. Itu saya datengin debt collector gitu, dilaporkan polisi, bolak-balik ke pengadilan gitu, stres banget. Nah sampai saya tuh nyetir mobil 170 km ngegas itu sambil merem itu di tol dari Jakarta ke Merak. Saya teriak sambil astagfirullah. Nah alhamdulillah sadar gitu. Yang bikin saya sadar logika. Gitu. Bukan saya takut mati, tapi kalau nggak mati gimana? Kan nambah persoalan. Gitu. Kalau nggak mati gimana? Utang 21 M lagi. Gitu. Kagak selesai juga kan? Nah di titik itulah saya ketemu sama seorang kiai yang ngajarkan ilmu ini. Gitu. Kan kamu dulu pernah hidupnya ajaib gitu. Saya kiai, iya, coba kamu ingetin dulu lah gitu kan. Coba ingat-ingat kejadian-kejadian kamu yang ajaib gitu. Ya saya pulang ke rumah ngerenung gitu. Apa ya, balik lagi ke kiai, dikasih tahu. Nah dikasih tahu tuh sama kiai gitu. Itu tadi gitu, apa sih bedanya di sorga sama di dunia? Cuma nggak ada dosa. Udah kamu jangan ada dosa aja, gampang kok. Nah akhirnya pelan-pelan saya praktekkan itu, minus 21 miliar lunas gitu. Lunas pakai lunas itu. Lunas, alhamdulillah. Kok bisa? Bisa. Nah setelah saya mikir-mikir gitu kan orang pasti nanya kan, pakai apa, bagaimana caranya gitu kan. Ya sebenarnya mah, ya kalau mau pakai itu kan pasti penjelasannya panjang kan gitu. Dan nggak mungkin juga orang bisa ngikut pola yang saya sampaikan gitu. Karena setiap orang punya skenario hidup berbeda gitu. Nah benang merahnya itulah yang jadi magnet rezeki. Gitu. Benang merahnya itulah yang akhirnya saya jadikan sebagai ilmu itu. Oh ini ilmunya begini gitu. Cuma bahasa kiai saya coba bahasakan dengan bahasa yang mudah diterima sama teman-teman saya gitu, keluarga saya. Akhirnya jadilah gitu ilmu magnet rezeki itu. Jadi ini sudah Pak Nas amalkan atau jalankan itu sudah dari zaman masih terpuruk lah ya. Masih terpuruk sampai sekarang pun saya amalkan. Kayak misalnya buku film Keajaiban Air Mata Wanita kan, datang peluang gitu. Peluang gimana caranya ya supaya peluang ini jadi gitu. Gitu. Ya udah akhirnya saya amalkan gitu kan ilmu-ilmu yang ada di sini sampai jadi gitu. Jadi walaupun kondisinya sekarang saya sudah lepas itu gitu kan, alhamdulillah udah lunas semua gitu kan. Tapi kan sekarang saya masih punya keinginan-keinginan gitu. Nah keinginan-keinginan itulah yang saya akhirnya disiplinkan dengan ilmu yang saya pelajari dan saya amalkan ini. Nah itu teman-teman buat menepis yang teman-teman mungkin ada yang berpikir kayak
Itu lumayan enak. Gitu. Bisa ngomong gitu karena udah kaya enggak ya. Jadi Panas sudah cerita itu dari zaman, kalau teman-teman baca bukunya, saya tadi baca buku Panas yang biodata di belakang juga, saya lihat kayak orang ini susah juga. Iya betul. Susah teman-teman. Tapi kemudian bisa sampai sekarang. Dan satu hal yang saya takjub juga waktu saya baca biodata di belakang, ternyata Panas ini anggota Izatul Islam ya. Oh itu zaman dulu ya lah. ampun, mohon maaf, saya tahu Izatul Islam cuman Mas Afwan doang. Oh iya. Yang lainnya saya nggak tahu personil yang lain. Tapi saya tuh dulu, saya pernah ngomong juga ke Mas Afwan, saya bilang, akhirnya saya ketemu orangnya dan saya minta terima kasih karena saya waktu nulis skripsi lagu-lagu Izatul Islam itu lah yang bikin saya semangat. Di mana pemuda kafi gitu, jadi semangat saya nulis skripsi itu. Sampai sekarang gitu. Gaza, semuanya bermula. Betul. Gitu. Pokoknya Izatul Islam, Sotul Haroka. Iya. Itu tuh menemani saya waktu kuliah lah. Jadi sampai sekarang kalau masih nostalgia di mobil saya suka puterin. Iya. Ini luar biasa. Tapi kemudian tadi kita sudah membicarakan tentang kita menjadi magnet rezeki. Yang tadi sudah dijelaskan sedikit. Yang ingin saya tanyakan sekarang, Panas, bagaimana kalau kami nih yang belum nih, bagaimana cara menganalisa jangan-jangan kami ini rezekinya lagi tersumbat gitu. Iya. Nah itu tuh ada nggak tanda-tandanya kayaknya rezeki tersumbat gara-gara ini nih, gara-gara ini. Nah gitu-gitu tuh, biar kami bisa pulang muhasabah diri gitu. Iya. Yang pertama kalau ilmu magnet rezeki itu, ya karena guru saya selalunya bolak-balik ngomongnya kayak gitu terus sih gitu ya, Kiai tadi gitu kan. Ingetin dosa ini, sekarang dosanya apa gitu. Nah kata guru saya, ini ijazah ya, lakukan 1 sholat taubat untuk setiap 1 dosa. Gitu. Itu kata guru saya. Udah salah nih misalnya kita ngegosip nih gitu. Ngegosipnya namanya manusia kan ada ngegosip lagi, gosip lagi gitu kadang kan. Lagi ngalir pembicaraan, setelah pembicaraan kata-kata sudah keluar dari mulut baru sadar kayak astagfirullah gitu kan. Saya harusnya nggak ngomong itu tuh. Nah gitu. Nah itu jangan cukup istighfar, tapi sholat taubat. Karena kata guru saya gini, banyak orang yang istighfarnya nggak laku. Gitu, istighfarnya nggak laku. Kenapa? Karena dia pakai bukan untuk istighfar yang benar gitu. Kayak gunting itu kalau dipakai gunting rambut, dipakai gunting bahan itu jadi setelah itu tumpul. Begitu juga istighfar. Banyak orang yang istighfar tuh astagfirullah, nyalahin orang. Padahal astagfirullah tuh gue yang salah gitu. Makanya kata guru saya itu jangan pakai istighfar dulu, pakai sholat taubat. Ada sholat taubat itu salah satu amalan yang masih laku. Gitu. Akhirnya ya udah, misalnya ini kita gosip. Orang astagfirullah, saya tadi gosip, ya udah jangan berhenti sampai situ, langsung sholat taubat. Ya Allah, tadi saya gosip, inilah sholat taubat yang kulakukan khusus untuk dosa gosip saya kepada orang itu gitu. Nah saya pernah tuh satu malam tuh 57 kali sholat taubat. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya bisa, tapi karena saya semua usaha mentok. Usaha ini nggak berhasil, usaha begini kok nggak jadi. Ada 2 tahun itu saya bolak-balik ngusahain sesuatu gitu, yang minus 21 miliar itu, begini nggak bisa gitu kan, sampai mentok, sampai keingetan guru tadi gitu. Ya udah sholat taubat aja, ya udahlah, gitu. Saya sholat taubat. Awalnya mah nggak pengen sampai banyak juga gitu, cuma ini sholat taubat untuk ibu saya gitu. Ya Allah, saya pernah buat dosa sama ibu saya. Kalau pakai usoli kan usoli sunatat taubat rokaata ini khususon ila umi gitu. Saya niat sholat taubat khususnya untuk ibu saya. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya juga Allahu Akbar gitu kan. Udah selesai, salam, kok enteng. Akhirnya ini untuk bapak gitu. Ini untuk istri pertama, ini untuk istri pertama, ini untuk istri pertama. Karena memang istri saya cuma 1. Oh, saya pikir istri pertama. Terus ada istri selanjutnya saya. Untuk istri pertama yang nggak ngizinin istri kedua, untuk istri pertama yang nggak ngizinin istri ketiga gitu-gitu. Iya. Kayaknya dosa sama istri banyak ya, makanya banyak, istri pertama banyak. Oh iya, saya sejujurnya saya belum pernah sedetail itu. Iya. Saya pengen praktekin. Insya Allah. Nah jadi setelah itu, setelah 57 kali sholat taubat itu, yang pas yang 57-nya, ya Allah saya udah tahap capek, ya Allah tolong ampuni dosa saya kepada siapapun yang saya nggak tahu, saya udah nggak ingat lagi.
Nah setelah itu dunia berbeda. Gitu loh, kok enak ya gitu. Dunia tuh kayak lain gitu kayaknya. Gitu. Nah setelah itu, waduh nyaman gitu. Cuma kan akhirnya saya ulang lagi tuh sebulan sekali saya sholat taubat gitu. Makin kesini 2 minggu, makin kesini seminggu sekali, makin kesini hampir tiap hari gitu. Kan kita ada salah juga. Iya betul. Apalagi salah saya sama Mamat ya banyak sekali saya nih. Saya harus sholat taubat sih. Saya nggak mau lagi deh. Saya nggak mau lagi deh ngomong-ngomong Mamat ya teman-teman ya. Ini terakhir udah. Saya nggak mau lagi udah. Ya amin. Ada satu contoh nih. Seorang namanya Mbak Ika, dia dapat mobil tanpa beli. Setelah belajar ilmu magnet rezeki ini, gitu kan, namanya Mbak Ika. Suaminya Gombar namanya. Jadi Mbak Ika ini ikut materi saya, terus kemudian dia terinspirasi lah begitu. Oh oke, dipraktekkan tuh gitu kan. Nah setelah 1 bulan suaminya pulang bawa mobil, gitu. Loh kok abang bawa mobil gitu? Iya, bos ngasih gitu. Padahal si suaminya ini baru kerja sama dia 1,5 tahun. Udah dikasih mobil. Nah selidik punya selidik, ternyata caranya si Mbak Ika ini, dia neliti kan apa ya perisai saya gitu. Jadi mobil tuh kan ada gas ada rem. Gas ini ikhtiar. Oke. Gitu kan. Rem ini dosa. Rem tangan. Gitu. Jadi kita mau ngegas kayak apapun kalau rem tangannya masih aktif gitu, kita nggak akan pernah bisa jalan. Maka lepaskan dulu rem tangannya. Nah, dia mikir kan, apa ya rem tangan saya? Nah, rem tangannya tuh ibunya. Ibunya marah sama dia. Dia kerja di satu perusahaan, terus kemudian dia keluar karena bosen. Emaknya nggak dikasih tahu gitu kan. Emaknya marah gitu. Sekarang malah dia kerja serabutan gitu lah, kerja nggak jelas gitu. Terus pas dia dengerin keterangan saya, langsung dia datang, Mak minta maaf. Enggak. Mama nggak maafin gitu, sholat taubat. Ya Allah, saya nggak dimaafkan sama ibu saya, sholat taubat. Ini sholat taubat yang kulakukan untuk ibu saya. Setelah itu dia kerjalah serabutan gitu kan. Datang lagi ke emaknya, gitu, Mak minta maaf, enggak, sholat taubat, kerja. Mak minta maaf, enggak, gitu kan, sholat taubat. Sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan, Mak minta maaf sih Mak. Kenapa sih? Kau gigih banget gitu. Iya kan. Kalau aku nggak dapat maafnya mama, aku nggak dapat rezeki yang banyak gitu. Oh gitu, ya udah deh, mama maafin gitu. Nah pas dimaafin paginya begitu, sorenya suaminya pulang bawa mobil. Begitu polanya. Kan dia nggak kerja, yang kerjanya nggak sampai tiba-tiba sebulan dapat mobil. Iya. Kerja serabutan aja gitu. Iya. Ya makanya ya mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Oh oke, dapetin polanya gitu. Ya. Gitu. Ya itu dia tadi teman-teman. Pokoknya 2 aja dulu yang dipraktekin nih. Hindarkan diri dari dosa. Betul. Kalau ada dosa ya segera sholat taubat. Kemudian yang kedua tadi muliakan dan bahagiakan orang lain. Ya, muliakan dan bahagiakan jangan sakiti orang lain karena rezeki kita tertutup dari sakit hatinya orang. Jadi ada dalam Al-Quran tuh yang ini tadi sedikit saya belum kasih tahu dalilnya. Ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah. Gitu, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Orang-orang yang memutuskan apa-apa yang harusnya disambungkan. Memutuskan apa-apa yang harusnya nyambung. Ulaika lahumul la'nah. Mereka adalah orang-orang yang diberi laknat gitu. Nah, di ayat berikutnya Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah menyempitkan rezeki dan meluaskannya dengan hukum tadi. Jadi itu dalilnya. Jadi kalau ada orang yang kita putus gitu, tersinggung karena kita, disempitkan rezekinya sama Allah. Gitu. Makanya sekarang ini ya saya kadang-kadang nanya gitu kan ke jamaah gitu kan, hubungan kita sama orang itu harus 100. 0 sampai 100 tuh harus 100 gitu. Kayak sinyal aja, sinyal HP. Kita senang kalau sinyalnya sampai 100 begitu. Saya sama Bang Abdur gitu 100, nggak ada konflik gitu. Gitu. Jadi sama istri 100, sama suami 100, sama anak 100, sama presiden 100, sama mantan presiden 100. Iya betul, agak berat sih tapi ya itulah namanya kita harus menjadikan dunia menjadi surga kita gitu. Betul. Biar terhindar dari penyakit hati lah apa gitu-gitu ya. Emang ya betul juga sih gitu. Betul juga sih. Tapi kemudian luar biasa sih ini
Saya senang sih ngobrol-ngobrol begini. Ini kan baru 101 baru 2 Baru teman-teman. dua. Ini kalau bisa panjang sih kita bahas ini sampai 101 jurus sih. Tapi ini kemudian tadi saya lihat ada buku yang tadi merawat luka tadi mana coba. Itu merangkai luka. Coba Kak, permisi Kak, bismillah. Ini dia bukunya Pak Nas yang baru ya, Merangkai Ya. Luka Menjadi Cahaya. Ya. Ini yang paling terakhir, buku Iya, ke-13 the ini. latest, iya. Ini buku yang ke-13. Mega bestseller juga teman-teman. Teman-teman bisa dapatkan di toko-toko buku terdekat. Ya, kalau Alex Media, Komputindo gini sih Gramedia ya pasti ada itu teman-teman. Nah ini. Teknik teruji dalam menyembuhkan luka batin, merangkul kesedihan dan mengubahnya menjadi kebahagiaan. Merangkai luka menjadi cahaya. Ih keren. Nah kemudian sekarang kita masuk ada segmen namanya Jambore. Jambore. Jamaah boleh request. Artinya dia tanya-tanya, dia request apa gitu-gitu lah ya. Siap. Di sini ada 3 pertanyaan. Namanya yang pertama ada dari Dafa Al-Falah. Jadi kami sebelum mengundang kami posting. Oke. Siapa yang mau bertanya gitu-gitu. Kemudian ada yang bertanya ini dari. Iya, kan saya juga repost di IG saya. Ya, alhamdulillah. Ada Dafa Al-Falah. Kenapa Gen Z itu sering merasa gimana sih? Seret ya. Kalau seret apa? Oh, seret ini mayat. Seret mayat. Seret. Kenapa Gen Z sering merasa seret rezeki padahal sudah kerja keras sampai tipes? Waduh, kerja keras sampai tipes. Sering tuh kerja di misalkan di bagian agensi itu sering tipes. Iya. Iya. Ya itu karena mindsetnya gitu. Mindsetnya dia tuh ya kerja gitu. Padahal harusnya kan gitu bahagiakan orang gitu. Itu tadi kan rasanya udah beda. Iya. Gitu. Saya mau kerja apa nih hari ini? Udah stres aja. Yang di kepalanya tuh aduh gelantungan lagi nih gue di kereta gitu kan. Ya kalau KRL gitu. Tapi kalau siapa yang bisa saya muliakan dan bahagiakan hari ini? Udah beda gitu. Nah Ustadz gimana kalau misalkan kita mau keluar nih, kita pengen kayak, oke hari pertama kita bisa, hari kedua kita bisa, hari ketiga bisa, hari keempat ada kitanya sendiri nggak bahagia, kitanya sendiri misalkan ada masalah, misalkan tim bola kita kalah lah tadi malam. Oh tim bola. Iya, maksudnya tim bola kita kalah tadi malam. Kondisi hati lagi nggak baik-baik saja, tapi gimana kita biar tetap semangat, bahagiain orang lain. Sedangkan kita tahu hari itu adalah nggak bahagia nih orang tim kita kalah 5-0 gitu, misalkan. Nah itu Ustadz pernah nggak ngalamin hal-hal yang kayak gitu, pengen bahagian orang, tapi kondisinya juga lagi nggak enak nih. Nah itu gimana biar bisa tetap semangat? Iya, kalau saya jarang juga nonton bola ya sebenarnya. Cuma nggak mau saya yang lain. Iya. Cuma kalau seandainya saya harus nonton bola, maka saya doakan keduanya. Ya Allah muliakan dia, bahagiakan, tinggikan derajatnya. Dia menang 5-0, keren, alhamdulillah. Ya Allah yang cuma dapat nilainya 0, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia, menangkan dia dalam pertandingan yang lain. Jadi nggak ada beban. Gitu. Kita tuh jangan sampai kepengaruh gitu kan beban hidup kita tuh karena situasi yang ada di sekeliling kita. Sayang kan, kesian gitu. Iya sih. Iya. Makanya itu salah satunya namanya jurusnya bahagia tanpa syarat. Gitu. Kita tuh harus terus bahagia karena ketidakbahagiaan kita adalah salah satu dosa juga. Itu dosa yang membuat akhirnya rezeki nggak datang. Jadi kalau kita nggak bisa senyum nih hari ini gitu, ya berarti ya Allah tutup rezeki kita. Oke begitu ya. Gitu ya. Dafa ya namanya tadi. Itu tadi. Pokoknya jangan berpikir untuk cari kerja aja terus, tapi bahagiain orang. Biar rezekinya lancar, hati juga enak. Berikutnya dari Adi Atmawan kayaknya. Ustadz, kenapa ada orang yang hobi maksiat tapi dia malah kaya raya? Oh, cakep nih pertanyaan. Bagus. Ya. Jadi gini, pertanyaan ini tuh mendistraksi kita terhadap prinsip tadi. Gitu. Akhirnya kita jadi kayak nggak kepengen gitu menerapkan yang tadi gitu, prinsip yang tadi karena adanya kenyataan yang berbeda. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau saya sebutnya itu ada jurus lagi namanya lain ladang lain ilalang.
lain ladang, lain ilalang. Oh, bukan lain ladang, lain belalang ya? Iyalah, itu lain ladang, lain ilalang. Lain ladang, lain ilalang. Kalau Iya. yang belalang apa ya? Nggak ada ya? Itu. Lain ladang, lain ilalang, lain Kalau yang belalang. belalang itu siang makan nasi. Oh, itu po ame-ame. Oh, paham ya? Po ame-ame. Itu paham. Lain ladang, lain ilalang. Nah, itu Jadi gimana? orang-orang yang nggak percaya Tuhan itu sepanjang hidupnya itu zolim. Gitu. Sepanjang hidupnya zolim kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik kepada Allah adalah kezaliman yang besar. Gitu. Maka mereka ya udah sepanjang hidupnya zolim gitu. Tapi mereka pernah berbuat baik. Ngasih makan kucing, ngasih makan anjing, ngasih makan hewan peliharaan, nyebrangin nenek di jalan, bikin mix segala macam. Itu orang-orang nggak kenal Tuhan, orang-orang yang nggak percaya dengan prinsip-prinsip Tuhan. Tapi Allah juga maha membalas kebaikan. Nah, dibalasnya di dunia. Jadi semua kebaikan yang dia lakukan di dibalas dunia, dibalas di dunia. Ya, supaya di akhirat udah nggak ada lagi, Allah nggak punya utang lagi sama dia. Ya. Jadi wajar kalau dia maksiat, dia nggak pernah ini, tapi kok dia ya dibalas semua di dunia. Gitu. Sementara kita setiap harinya asyhadu an la ilaha illallah gitu. Ya. Nah, ini kan perbuatan paling mulia, paling tinggi, paling agung dalam agama itu. Tapi kita pernah berbuat salah, berbuat dosa, khilaf, alpa, lupa, lalai. Nah, Allah maha membalas perbuatan salah. Sekarang kan pertanyaannya mau dibalas di sono apa di sini? Oh ya, mending di sini. Nah, itu dia. Mending di sini. Nah, akhirnya di sini ini kita berbuat salah gitu kan. Akhirnya kena tipu mama pulsa gitu. Iya. Jadi kan sekarang pertanyaannya mau ditipu mama pulsa gitu kan, atau sholat taubat. Ya udahlah, saya mau taubat aja deh gitu. Nah, jadi akhirnya lain ladang, lain ilalang, memang lain jurusnya lain sudah. Betul. Lah kalau kamu mau pakai jurusnya dia harus kafah gitu. Harus sekalian gitu, memang maksiat bener-bener gitu supaya nggak masuk surga sama sekali gitu. Iya. Jadi kafanya ke sana. Kafanya ke sana. Kayaknya dibalas juga kebaikannya pasti langsung. Iya. Nah, fokus aja dengan jurus kita. Iya. Nah, kalau fokus dengan jurus kita banyak kok yang sukses gitu. Iya. Jadi kita nggak terdistraksi dengan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kita. Apalagi sekarang kan globalisasi. Semua nilai itu kecampur-campur semua di YouTube gitu. Iya. Ya kan, kita nggak tahu yang mana yang benar gitu. Udah fokus aja dengan apa yang ada dalam gitu agama kita gitu. Iya. Betul. Itu teman-teman. Kadang kita tuh terlalu banyak hal yang kita baca, nonton informasi. Jadi sebenarnya simpelnya itu kembali ke ajaran agama kita. Betul. Jalanin itu, tekun di situ, istiqomah di situ. Gak usah takut yang lain-lain gitu. Ya. Berikutnya Ari Fahri, seberapa besar peran doa ibu dalam usaha kita menurut konsep magnet rezeki? Oh iya, itu tadi udah dijawab sebenarnya. Iya tadi. Oh iya, nggak, maksudnya tadi juga sudah Mbak Ika sudah kasih contoh juga ya. Tadi yang minta maaf, doa ibu minta maaf, sangat minta besar maaf. sekali. Nah, mungkin ada cerita lain lagi, Panas? Iya, ibu-ibu gitu kan, baru bapak gitu. Ya. Ya, jadi mereka punya saham yang paling besar gitu dalam itu kan. Mungkin ibu, bapak baru upaya kita gitu. Ya kan, punya peran kita cuma 20% gitu, peran ibu 60% gitu. Peran bapak 20% gitu kan. Ya. Kalau mau di persentase dari sini. Ya. Gitu, maka nggak usah GR sama apa yang kesuksesan yang kita lakukan. Bisa jadi itu adalah tahajudnya ibu kita. Ustadz, bagaimana kalau ada tuh orang yang sering komen, lah gua gimana dong yang udah ibu. Meninggal, ibunya udah meninggal. Iya, kalau ibunya udah meninggal gitu, kirimin doa buat ibu. Gitu, nyampe insya Allah, gitu kan? Karena ada 3 amalan yang nggak pernah terputus. Salah satunya adalah doa anak yang soleh kepada orang tuanya. Gitu, maka dengan kita ngirimin terus gitu kan, pahala, doa, sedekah atas nama ibu gitu, maka itu akan memperlancar rezeki kita. Iya. Gitu. Dan satu lagi Panas, ini mungkin nggak berhubungan dengan rezeki, cuman karena Panas tadi sebutin, saya jadi pengen tanya. Itu waktu ibu, umi, baru abi, itu tuh maksudnya Rasulullah SAW tuh ke satu orang atau sebenarnya ada 3 ibu? Maksudnya, saya pengen tanya aja, saya nggak tahu sejujurnya, saya nggak tahu. Maksudnya Panas pernah mungkin di pengajian mungkin ini dibedah atau tapi baru ini itu pertanyaan seperti itu tuh baru ini. Karena saya juga pernah ditanya orang gitu, terus saya bilang saya nggak tahu sih. Tapi ya prinsipnya adalah
perannya ibu 3 kali ganda dibandingkan dengan seorang ayah begitu. Iya sih, ibu tuh susah. Saya waktu setelah punya istri, punya anak, baru saya tahu, wow, betul. Sebegini susahnya menjadi seorang ibu. Benar. Wah, mengandung, melahirkan, merawat, aduh masya Allah. Saya bilang kalau diserahkan ke saya yang laki-laki nih, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Nah, berikut yang terakhir mungkin closing statement sekalian yang terakhir karena kita sudah 1 jam. Pak Nas, pesan untuk generasi yang sedang mencari jati diri dan stabilitas hidup. Oh, pesannya ya, Bismillah. Jati diri kita ya sebenarnya kita ini bukan makhluk sini. Kita ini nggak ada pabrik hidung di Cina, nggak ada, nggak ada pabrik mata di Cina, nggak ada, gitu. Jadi kita ini bukan makhluk sini, kita ini alien gitu. Ya, kita ini Superman dari planet Kryptonium. Iya. Turun ke muka bumi, kan konsep dasarnya Superman kan gitu. Lagi hit itu film itu ya. Iya. Cuman saya belum nonton. Saya juga. Konsep dasarnya gitu. Konsepnya kita ini bukan makhluk dunia, kita makhluk sorga. Kalau bicara jati diri nih, siapa yang mau mencari jati diri nonton Superman. Cuma dikembalikan dengan konsep agama. Bahwa Superman itu diambil dari konsep agama. Kita bukan makhluk sini. Nah, kita tuh bisa matanya bisa itu segala macam. Kita ini punya kemampuan khusus, kemampuan yang sangat spesial gitu. Nah, cuma gitu. Kalau di film Superman itu kan cuma 1 orang yang seperti itu, tapi semua sebenarnya. Ini kita nih Superman semua, yang ada di sini ini Superman semua. Cuma kita nggak gunakan kemampuan super kita karena ketutup sama dosa-dosa kita, karena kita udah tenggelam sama dunia yang penuh dengan dosa ini. Jadi bismillah, mudah-mudahan bagi mereka-mereka mencari jati diri, saya doakan mudah-mudahan mereka semuanya kembali menjadi Superman, gitu, menjadi makhluk surga yang tinggalnya di dunia. Gitu ya. Jadi makhluk surga yang tinggal di dunia itu enak banget kalau udah jadi ahli surga tapi masih di dunia. Gitu. Yang lainnya belum dapat, itu udah dapat dulu. Gitu. Terus ntar di sana dapat lagi. Dapat lagi. Kan banyak orang bilang, surga masih jauh gitu. Ya, kalau saya nggak mau. Surga saya mau sekarang masuk surga. Gitu. Nah, syarat masuk surga apa? Nggak ada dosa kan? Nah, gitu. Ya kira-kira gitu. Jadi akhirnya kita kembali ke jati diri kita. Jadi magnet rezeki sebenarnya, rezeki di sini bukan cuma uang, gitu, tapi juga emas, perhiasan, diamond, berlian, gitu, Lamborghini, Maserati. Gitu. Iya sih, semua itu. Tapi juga keharmonisan keluarga, kesehatan. Iya, kesehatan. Iya, betul sih. Pokoknya hal yang menyenangkan. Itu dia, teman-teman semuanya. Semoga teman-teman sehabis nonton ini optimis dengan hidup masing-masing. Jangan takut. Dan teman-teman buat yang mau umroh, jangan lupa untuk gabung bersama saya di Rihlab ya teman-teman ya. Amin. Ntar mudah-mudahan saya bikin travel umroh Ustaz. Mudah-mudahan sama teman. Ya. Udah booking 35 seat, yang daftar baru 2. Ya, bismillah. Udah setelah ini banyak yang daftar yuk. Amin. Kayaknya emang kurang banget rezekinya. Ya begitu teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga hal-hal yang bermanfaat teman-teman bisa ambil yang salah-salah itu kekhilafan saya pribadi dan juga mungkin Pak Nas. Jadi mohon dimaafkan. Dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.